hari ini Tuhan. Kami boleh memasuki minggu yang baru. Ini semua bukti penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Jiwaku tenang dalam Yesus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Terima kasih Tuhan.
Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam breakfast. Senang sekali kita memasuki minggu yang baru, dan pagi hari ini saya akan melanjutkan perenungan kita masih dari kitab Yakobus pasal yang pertama. Mari saya ajak kita melihat bersama-sama dari ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, seringkali dalam kemarahan kita sebagai manusia, tidak jarang kita itu melakukan dosa dalam kemarahan kita. Ya, mungkin waktu saudara mendengar ini ada yang mulai ngangguk-ngangguk karena memang kemarahan itu adalah challenge salah satu yang paling berat buat kita, ya. Tidak semua orang mampu menang terhadap kemarahan. Saya harus mengakui dengan jujur kepada saudara bahwa saya orangnya cukup temperamental. Ya, saya gampang sekali marah. Ya, mungkin di gereja atau di mimbar saudara belum pernah menyaksikan, tapi itu beberapa orang yang pernah yang kenal saya, mereka tahu bahwa saya juga orangnya cukup mudah untuk marah. Ya, dan saya sampai hari ini terus terang masih bergumul untuk hal itu. Bagaimana bisa mengendalikan emosi, bagaimana bisa menguasai diri. Dan ini yang penting, yang ingin diingatkan firman Tuhan bagi setiap kita, termasuk untuk saya pagi hari ini, yaitu bahwa kita harus lebih cepat untuk mendengarkan. Maksudnya memberikan ruang atau waktu bagi orang lain untuk berbicara, dan kita memberikan diri untuk kita mau mendengarkan orang lain lebih daripada kita mau untuk didengarkan. Memang ini hal yang sulit karena kecenderungan dari kita, ya kita mau didengarkan orang. Sangat sedikit orang yang mau untuk menjadi pendengar yang baik. Tapi ketika kita berhasil untuk menjadi pendengar yang baik, itu akan jauh lebih menolong buat orang lain. Coba saudara bayangkan ketika saudara ada dalam satu situasi yang sulit, saudara perlu sekali untuk punya teman bicara, tapi saudara nggak punya teman untuk bisa mendengarkan saudara. Itu akan menjadi sesuatu yang sangat berat buat kita. Kita akan berpikir yang macam-macam. Tapi ketika kita punya teman untuk kita bisa meluapkan isi hati, kita bisa mengungkapkan apa yang ingin kita ucapkan, maka pendengar itu yang akan menjadi penampung buat setiap omongan kita, obrolan kita. Mereka itu sedang melakukan sesuatu yang baik buat kita. Dan di saat yang bersamaan, mereka juga sedang memberikan sesuatu yang baik buat diri mereka sendiri. Dalam hal ini kita, misalnya kita yang menjadi pendengar, kita akan belajar untuk memahami orang lain dari apa yang mereka ucapkan. Saudara, kita harus mengerti bahwa kalau kita mau mengenal orang lebih dalam, salah satu cara yang paling efektif adalah dengar bagaimana mereka berbicara. Karena dari pembicaraan itu kita akan mengetahui bagaimana orang lain, cara mereka menilai sesuatu, cara mereka memandang sebuah perkara itu seperti apa. Dari situ kita akan mengenal mereka. Dari situ kita akan mulai memahami, oh si A itu ternyata untuk hal-hal yang seperti ini dia lebih sensitif. Oh si A itu ternyata, si B itu ternyata untuk hal-hal yang seperti ini dia lebih mudah untuk diajak berdiskusi. Saudara, itu adalah hal yang baik. Makanya Yakobus memberikan satu nasihat buat jemaat yang ada di Yerusalem, juga buat kita pagi hari ini, yaitu bahwa mari kita bangun satu budaya untuk mau menjadi pendengar yang baik. Mau untuk memberikan diri kita menjadi pendengar buat orang lain, dan belajar untuk menahan emosi kita ketika kita digoda untuk kita marah. Saudara, Yesus pernah marah. Ya, karena dia manusia, dia pernah marah. Tapi kita belajar dari kemarahan Yesus. Kemarahan Yesus selalu adalah kemarahan yang ditujukan bukan terhadap diri atau pribadi seseorang, tapi yang Yesus marah adalah dosa yang ada di dalam kehidupan manusia yang membuat orang tersebut melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Itu yang Yesus marah. Jadi Yesus tidak pernah marah secara personal kepada orang lain. Kalau kita lihat waktu Yesus datang ke bait Allah, dia membalikkan meja penukar uang, melepaskan burung-burung merpati, dan ya semua jualan yang ada di situ diobrak-abrik oleh Yesus. Apa Yesus katakan? Dia nggak marah secara personal kepada orang yang menjual itu, tapi yang Yesus hardik adalah bagaimana dosa membuat mereka sampai menjadikan rumah Allah sebagai sarang penyamun atau tempat berjual beli. Itu yang Yesus nggak suka. Tapi Yesus mengasihi mereka. Ya, waktu Yesus memarahi Petrus, dia berkata, "Enyahlah iblis." Bukan Yesus tidak berkata kepada Petrus bahwa
Petrus itu adalah iblis, kalau dalam bahasa sekarang mungkin enyahlah setan gitu ya. Yesus tidak memaki Petrus bahwa dia adalah setan, tapi Yesus langsung berbicara kepada dosa yang datang dari iblis yang memanfaatkan Petrus untuk bisa membuat hal itu terjadi. Jadi saudara, dalam kemarahan kita juga perlu melihat apa yang kita marah. Apakah kita memarah pribadinya karena kita gak suka sama orangnya, atau kita marah karena ada dosa, yang kita benci adalah dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Itu akan bisa kita bedakan ketika ini. Setelah kita marah, apakah kita membenci orang tersebut? Apakah kita membenci dia secara pribadi, secara personal, atau setelah kita marah, kita melihat dia sebagai orang yang perlu untuk kita doakan karena dosa berkuasa dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, sampai hari ini saya juga belajar untuk melakukan hal itu. Dan saya bersyukur sampai di pagi hari ini saya bisa sharing ini buat saudara. Karena ini juga buat saya sebagai seseorang yang menyampaikan firman Tuhan. Ya, saya juga belajar sampai hari ini untuk bisa menguasai diri dan selalu melihat apa setelah kemarahan, apakah membenci orang tersebut. Apakah kemarahan saya itu kepada orangnya atau kepada perilaku dosanya. Itu perlu untuk kita pisahkan. Karena ketika kita gagal memisahkan hal itu, kita akan memarahi semua orang karena mereka tidak melakukan apa yang kita suka. Bukan karena mereka melakukan apa yang Tuhan tidak mau. Ini penting untuk kita sama-sama renungkan. Biarlah perenungan kita pagi hari ini menolong kita untuk kita bisa menjadi orang-orang yang mau menjadi pendengar bagi orang lain dan orang-orang yang mau belajar untuk punya kesabaran yang lebih terhadap orang lain. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba secara pribadi bersyukur untuk perenungan ini. Dan juga Tuhan, hamba percaya bahwa setiap kami mendengarkan, kami diberkati. Dan Tuhan, biarlah berkat yang kami terima hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Hamba berdoa Tuhan, biar di awal minggu ini Engkau berkarya dalam hidup kami. Engkau menyatakan pribadimu dalam hidup kami, ya Roh Kudus. Menuntun setiap kami. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu tuntunanmu ya Roh Kudus. Untuk kami bisa berjalan hari lepas hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu. Berkat-Mu bagi setiap kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.